Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Jahara. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 10439 Desa Payamabar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari, Padang Sidempuan. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 19 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SD Negeri 14329 Payamabar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 6 materi zakat fitrah. Berikut video uji kinerja saya. Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari, Padang Sidempuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ibu. Iya. Apa kabarnya? Iya. Ya, udah pada sarapan? Sudah. Ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, seperti biasa kita akan membacakan doa, ya, doa mau belajar. Nah, di sini Ibu pintakan pada salah satu anak Ibu untuk maju ke depan. Siapa yang maju ke depan ini? Iya, Khair, maju Khair, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, ya, lagu Indonesia Raya. Coba semua berdiri. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak, silahkan duduk kembali. Selanjutnya, Ibu akan absen kehadiran kalian ya. Nah, anak Ibu panggil satu persatu. Asyifa Al-Humairah. Hadir. Kiana Adiba. Ya. Mesya. Hadir. Najwa. Ya, mana enggak angkat tangan, Nak? Naila. Iya. Faiz. Dani Lubis. Ridho Amirul Khair. Fadil. Kilpa. Almaira Trisilia. Syifa Salsabila. Nurul Khairani. Jilan Parihana Rajwa. Iya, hadir semua ya anak ibu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang akan kita pelajari pada pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di sini Ibu akan menanyakan sedikit tentang pelajaran yang sudah lalu. Ya, Nak ya. Supaya kamu ingat kembali. Nah, di minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai puasa Ramadan. Ya, Nak? Nah, di puasa Ramadan. Nah, Ibu mau tanya dulu. Ya. Berapa rukun puasa? Ayo, ada berapa rukun puasa? Ada berapa, Nak? Ada dua. Ya, kuat suaranya. Ada berapa rukun puasa? Ada dua. Yang pertama apa? Niat. Iya. Yang kedua, menahan diri. Iya, dari segala nafsu. Dari kapan? Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya. Nah, anak ibu, jadi tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar, ya. Yang kedua adalah peserta didik mampu menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah dengan benar. Ya, Nak ya. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan benar. Anak-anak ibu, nah ibu akan memberi pertanyaan pemantik ya. Yang pertama adalah bagaimana perasaan kalian pada bulan Ramadan tiba? Ayo, bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Iya, senang ya. Kenapa senang? Iya, karena dilipat gandakan nilai pahalanya. Lagi apa lagi? Iya, ada tadarusan, Bu. Kalau di bulan-bulan yang lain nggak ada tadarus, Bu. Tapi kalau di bulan Ramadan ada tadarus, Bu. Lagi apa lagi? Oh iya, ada takjil gratis, Bu. Bagus ya, ada takjil. Kalau kita sore-sore jalan-jalan, Bu. Banyak di jalan-jalan orang mengasih takjil. Nah, berbagi takjil. Ada apa lagi? Ayo. Iya, taraweh. Ada tadarus, ada taraweh. Karena tarawih itu dilaksanakan ketika bulan Ramadan. Kalau nggak bulan Ramadan ada nggak tarawih? Nggak ada. Ada nggak tadarus? Nggak ada. Ada nggak takjil? Nggak ada, ya kan? Makanya orang bergembira saat menyambut bulan puasa. Nah, menjalankan ibadah puasa pun senang. Kata Allah, siapa yang bergembira
menyambut bulan suci Ramadan akan diharamkan Allah jasadnya disentuh api neraka. Api neraka, itulah hebatnya. Ya, itulah hebatnya bulan Ramadan itu. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana pengalaman kalian di akhir bulan Ramadan? Ayo. Sangat senang selain dapat ampau, Bu. Oh, iya. Sangat senang, Bu. Katanya di akhir bulan Ramadan nanti bakal dapat ampau. Ya, dari saudara-saudara. Nah, Lebaran ya kan, mau akhir bulan, sedapnya cepatlah berakhir. Besok Lebaran, ya kan? Nanti saudaraku datang bagi ampau. Ada pula orang tuanya yang puasanya full, tidak pernah bolong atau motel, bahasa sehari-harinya, ayah kasih 100.000. Pas di akhir apa nggak semangat, ya kan? Semangat kali, ya. Ada apa, Nak? Kata nanti. Nutup ya, nutup. Puasanya full. Nah, ya kan? Ayahnya pun sedia-sedialah. Ada yang diberi pas akhir-akhir bulan Ramadan, ya. Terus ada apa lagi? Coba, ada yang kalian rasakan di akhir bulan Ramadan? Pengalamannya? Nggak ada? Ya, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana jika fakir miskin atau orang lain yang membutuhkan pertolongan kalian? Ayo, bagaimana? Perasaan kalian tuh bagaimana? Apa kalian tolong, apa kalian biarkan? Iya, ditolong, ya kan? Jika ada fakir miskin atau orang lain yang membutuhkan pertolongan, maka kita wajib? Iya, wajib menolongnya. Ya, Nak, ya, jangan dibiarkan. Apalagi ya, di bulan Ramadan tuh udah menganjurkan kita, mengajarkan kita untuk saling berbagi, saling tolong menolong. Islam itu ya rahmatan lil alamin. Ya, saling tolong menolong. Ya kan, Nak? Kita nggak boleh nggak boleh membiarkan tetangga kita kelaparan. Berdosa nggak? Berdosa. Kata Nabi, kalau kita nyayur ayam, masak ayam, aromanya tuh kecium ke rumah-rumah tetangga, maka perbanyaklah kuahnya. Artinya perbanyak kuahnya, kita kasihlah tetangga kita pinomat sepotong atau 2 potong, kasih kuahnya agak banyak. Jadi kan agak banyak dia nampaknya, ya kan? Antari. Kalau nggak kita antari, berdosa nggak? Berdosa. Si kawan nyayur kangkung tetangganya, enaknya, Mak, tangga kita yang nyayur ayam ini, kita makan kangkung, Mak. Tangganya rupanya ngangei pula. Oh, nyayur apa? Kangkung. Inilah ayam. Nggak dikasih, maka tidak boleh. Allah melarang orang yang seperti itu, ya. Jadi janganlah kita berbuat keji. Itu perbuatan keji enggak? Iya, perbuatan keji, ya. Pertanyaan yang keempat. Mengapa Allah memerintahkan kepada kita agar membagi zakat kepada fakir miskin? Ayo. Kenapa kita diperintahkan untuk membagi zakatnya kepada fakir miskin? Supaya apa coba? Supaya senang. Iya, siapa yang senang? Fakir miskin. Ternyata orang kaya yang ada di kampung ini sifat pedulinya tinggi. Oh, pada memberi zakat. Ada yang langsung zakatnya ke sasarannya, ya. Langsung dia bawa ke rumah orang fakir miskin. Ada itu. Guru-guru ngaji, ada juga. Datang dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wak, ini zakat kami sekeluarga. Ya, dikasihkan. Boleh? Boleh enggak? Boleh. Tapi ada juga yang ke masjid, diserahkan kepada badan amil. Ya, Nak, ya. Anak-anak Ibu, selanjutnya coba kamu perhatikan gambar yang ada di papan tulis, ya. Nah, di situ ada gambar apa? Coba. Lagi, gambar apa lagi? Uang, kemudian. Iya, orang ngapain itu? Iya, orang memberi zakat kepada siapa? Iya, kepada fakir miskin. Berapa
berat atau barang atau beras yang kita berikan kepada fakir miskin? 2,5 Iya, 2,5 kilogram. Ya. Kalau diuangkan? Iya, 40.000 sesuai dengan harga beras ya, setiap tahunnya. Itu kadang bisa berubah-berubah. Kalau harga beras itu ya, bisa 45 ya. Tapi untuk memberikan kepada fakir miskin boleh melebihi dari itu. Misalnya yang zakat fitrah ada 2 orang. Ya. Nah, ada 2 orang, kalau 40 kali 2 berapa? 80. Nah, 80 kasihkan sama fakir miskin. Ini fitrah, zakat fitrah anakku 2 orang ya kan. Kasihkan ini ya, Bu. Nah, dikasihkan seperti itu. Ya kan, Nak? Nah, jadi udah paham kan? Nampak kan gambarnya kan? Iya. Nah, anak-anak Ibu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penguatan tentang zakat fitrah. Pengertiannya ya, Nak ya. Nah, zakat fitrah secara bahasa itu artinya mensucikan atau membersihkan ya. Sedangkan menurut istilah zakat itu adalah zakat yang berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim atau setiap orang Islam, baik anak-anak maupun dewasa, pada setiap menjelang Idul Fitri ya, setelah mengerjakan ibadah puasa. Ya, Nak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada ketentuan zakat fitrah. Ya, Nak ya. Nah, ketentuan zakat fitrah ditetapkan dalam bentuk beras atau makanan pokok sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter per jiwa. Ya, per jiwa. Nah, kemudian zakat fitrah itu akan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Jadi bukan asal-asal dikasihkan aja, bukan suka-suka hati kita, oh aku kasih sama ini aja zakat fitrahnya, enggak. Tapi ada orang-orang yang tertentu, golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Sekarang Ibu tanya, siapa saja orang yang berhak menerima zakat itu? Iya, bagus. Iya. Mu'alaf. Iya. Iya. Ibnu Sabil. Jadi ada berapa golongan, Nak? Iya, bagus. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Jadi anak-anak Ibu sudah paham? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akan membagi kamu beberapa kelompok untuk Ibu kasih tugas. Ya, Nak ya? Nah, kita bagi ya. Ini kelompok Usman. Ya. Kelompok Usman. Kemudian yang ini kelompok Abu Bakar. Yang ini kelompok Ali. Enak ya. Dan yang terakhir adalah kelompok Umar bin Khattab. Ya. Nah, tugasnya adalah kamu menjawab dari pertanyaan yang akan Ibu lontarkan untuk anak-anak Ibu. Nanti kamu tulis di buku, di kertas itu tadi, ya. Nah, untuk kita diskusikan bersama-sama, ya. Nah, pertanyaannya adalah Ahmad membayar zakat fitrah tidak menggunakan bahan pokok, melainkan menggunakan uang. Nah, bagaimana menurut kalian? Dan jelaskan ketentuannya. Ya. Nah, sekarang selamat mengerjakan. Silakan dikerjakan. Saling kerjasama ya, Nak. Dibantu temannya. Iya.
Ada yang dibingungkan, Nak? Enggak ada. Enggak ada. Udah paham tadi kan tentang pertanyaannya? Ya, kerjakan Kilpa. Dibantu ya, Nak ya. Anak-anak Ibu, tadi kan kita sudah penat ya kan? Sudah belajar. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk ice breaking ya namanya. Coba semua berdiri dulu. Ikuti gerakannya ya. Nah, ikuti. Ayo ikuti. Tangan diputar-putar. Tangan diputar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Diputar, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar. Bersuara ayo. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Iya. Putar-putar, Diputar ke atas. Ayo. diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Iya. Anak Ibu, sudah tadi kan ice breakingnya? Sudah. Rileks kan? Iya, sekarang kembali ke tempat duduknya. Nah, sekarang akan Ibu panggil melalui roda putar, ya. Kelompok siapa ini yang akan maju nih? Kelompok Ali bin Abi Thalib. Maju kelompok Ali. Mana kelompok Ali? Ayo maju ke depan, Nak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib, menurut pendapat kami boleh dan sah. Sebab pembagian zakat fitrah bukan hanya beras saja, tapi uang juga diberikan. Dan itu sangat membantu bagi orang-orang yang membutuhkan. Iya, bagus ya. Tepuk tangan. Ya, Ibu kasih nilai 100. Iya. Silakan duduk. Lanjut. Ya. Kelompok siapa ini ya? Iya, kelompok Abu Bakar. Ayo maju kelompok Abu Bakar. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar, pendapat kami boleh karena saya melihat ayah saya membayar zakat dengan uang sampai masjid oleh Badan Amil digantikan dengan beras. Iya, bagus ya. Ada ayahnya membayar zakatnya dengan menggunakan uang. Nah, sesampainya di masjid bertemu dengan Badan Amil, ada juga yang ditukar dengan beras. Penyerahannya berupa beras ya. Bagus, tepuk tangan. Iya, 100 nilainya. Silakan duduk. Ya, lanjut. Apa ini? Iya, kelompok Umar. Maju kelompok Umar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar Bin Khattab. menurut kami dibolehkan asal jumlah uang yang dibayarkan sesuai dengan harga beras yang ditentukan untuk zakat fitrah. Iya, bagus ya. Ayo, nilai 100. Wah, hari ini 100 nilainya. Silakan duduk. Kelompok Usman. Ya. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Utsman bin Affan. Ya. Menurut pendapat kami, dibolehkan karena sebagian orang lebih mudah membayar zakat dengan uang daripada membawa beras. Oh, ya mungkin kalau beras berat kali ya kan. Jadi uang kan banyak pun satu rumah 5 orang bisa dikantongi ya kan. Iya, bagus juga. Ya, tepuk tangan. Ibu kasih nilai 100. Ya, silakan duduk. Nah, sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja ya, LKPD. Ini per seorangan, dikerjakan masing-masing, bukan per kelompok ya. Nah, ini akan Ibu bagi. Nanti kamu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerjanya. Bisa kan anak Ibu? Ya, bisa. Iya. Tulis. Ya, sekarang ditulis ya, Nak. Tulis di bukunya. Sudah selesai anak Ibu? Sudah. Iya. Enggak bingung kan menjawabnya? Tidak, Bu. Iya, nah sekarang akan Ibu kumpul hasil dari lembar kerja kalian ya. Biar Ibu nilai. Nah, ini. Aja. Mana Rido? Siapa? Udah siap kan? Anak-anak Ibu, hasil lembar kerja kalian sudah Ibu nilai ya. Dan hasilnya alhamdulillah ya, nilainya 100 semua. Jadi tidak ada yang remedial ya. Nah, jadi ini akan Ibu bagikan. Nah, anak-anak Ibu, dari pembelajaran kita hari ini apakah cukup menyenangkan? Menyenangkan. Iya. Kenapa senang? Iya. Iya, bagus ya. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ya, tidak ada. Nah, sekarang Ibu akan memberi kesimpulan dari pembahasan tentang zakat fitrah tadi. Ya, jadi zakat fitrah merupakan pemberian sejumlah bahan pokok oleh seorang muslim sebelum hari raya Idul Fitri dengan syarat dan rukun tertentu. Ya, kemudian menggunakan makanan pokok sebanyak 2,5 kg. Ya. Dan yang ketiga adalah orang yang paling utama menerima zakat fitrah adalah fakir miskin. Ya, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak Ibu, jadi untuk pembelajaran minggu depan adalah kita akan membahas tentang infak dan sedekah. Ya, Nak ya. Pokok pembahasan minggu yang akan datang adalah tentang infak dan sedekah. Ya, anak-anak Ibu, tadi udah Ibu kasih materinya, udah Ibu simpulkan, kita pun sudah rileks ya kan. Nah, sekarang kita akan pulang ya Nak.
Sebelum kita pulang atau akhiri pembelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa. Coba yang ke depan ini pimpin doanya si Fadil. Maju Fadil. Pimpin doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.